Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya muliakan para alim ulama, para asatidzah, tokoh dan pemuka masyarakat, guru-guru kita, bil khusus al-mukarram Kiai Haji Muhammad Ja'far, Kiai Habibi Ustaz Abdul Hamid, dan tentunya sahibul masjid Bapak Kiai Haji Hasan Husni Tamrin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pagi ini saya ingin sampaikan belum bisa ngaji kitab Al-Fatwa karena kitabnya belum selesai dicetak habis. Saya baru ingat nanti saya minta ini ke rumah ngambil 3 dulu buat guru-guru, buat kiai kita, Kiai Ja'far, Kiai Habibi, Ustaz Abdul Hamid. Itu hadiah dari saya. Ya, kalau jamaah saya nggak kuat ngadiain semua. Satunya 150.000. Ya. Satunya berapa? 150.000. Kalau jamaah ada 100 berarti berapa? Ya, ya gitulah. Kalau buat guru-guru dari saya itu hadiah. Ntar dibawa dulu, itu suruh ngambil, ntar ditunjukin kitabnya apa aja. Tapi guru-guru kasih dulu. Moga-moga ntar habis tahun depan jadi tahun lagi ya. Lagi proses percetakan. Karena cetakan pertama udah habis, tinggal dikit. Ya nanti kalau yang butuh berarti koordinasi aja sama beliau, Catohir atau siapa. Kan diunjukin, saya lupa gak bawa tadi. Nah, pada hari ini saya ingin menyampaikan apa yang disampaikan oleh Imam Ibnu Athaillah Al-Iskandari tentang alamat atau tanda matinya hati. Alamatu mautil qalbi, tanda-tanda matinya hati seseorang. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi, amin. Walamma kana dzikru huwa sababu hayatil qalbi wa tarkuhu sababu mautihi, maka tatkala ada zikir itu adalah sabab hidupnya hati kita, dan orang yang gak pernah zikir akan menyebabkan matinya hatinya. Bahkan wa fil hadithi, dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Mathalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbah, perumpamaan orang yang berzikir kepada Allah dan orang yang tidak berzikir kepada Allah, kamathalil hayyi wal mayyiti, seperti perumpamaan orang hidup dan mati. Maksudnya apa ini? Orang yang zikir itu bisa berarti zikir lisannya dengan mengucapkan Alhamdulillah, Subhanallah, Allahu Akbar, La ilaha illallah, dan baca Quran dan doa dan yang lain-lain. Zikir itu bisa jadi zikir dengan akalnya, merenung, mikir, itu zikir juga. Orang kalau kemudian dengan akalnya dia merenung tentang kebesaran Allah, lalu dia menjadi tahu dan mengenal Allah, itu namanya zikir. Nah, orang zikir itu kata Nabi seperti orang yang hidup. Orang yang gak pernah zikir seperti orang yang mati.
Apa maksudnya, Pak? Orang kalau udah mati, dia nggak ngerasa apa-apa, nggak punya rasa sedih, nggak punya rasa gembira, nggak punya rasa nyesel. Itu orang mati. Kalau masih hidup, orang hidup itu punya rasa sedih, punya rasa gembira, punya rasa nyesel. Saya beri contoh, ada orang meninggal bahasa Arabnya mati. Ya, mayit, dia sedekap di depan kita. Kita kasih duit 10 juta, gembira nggak dia? Gembira nggak? Enggak. Yang gembira siapa? Ahli warisnya. Ada orang takziah karena temennya atau siapanya, Mat, gue minta maaf ya Mat, Din, gue minta maaf Din, gue nggak bisa ngasih apa-apa nih, moga-moga lu seneng nih 10 juta. Lu ditaruh tuh lagi sedekap, ayatnya senyum nggak? Kirain senyum kayak kemarin banyak viral gitu. Nggak taunya orangnya masih hidup. Ayah wae zaman sekarang. Mayit nggak punya sedih atau nggak punya gembira orang mati. La yahussu bi syai'in. Orang udah meninggal dia nggak punya rasa apa-apa. Wala yahussu bil alam. Dia tidak merasa sakit. Orang udah meninggal nih, disentil, sakit nggak kata dia? Tersinggung nggak dia? Kirain awas lu, ntar malam belum. Lu tidur gue paranin gitu. Nggak ada, orang udah mati. Nggak merasa apa-apa. Yang merasa sedih siapa? Yang hidup. Keluarganya marah nggak? Marah. Dikasih duit, mayit, ya di sampingnya atau di atas, ya dipegang tangannya. Moga-moga lu gembira di alam sana nih, gue kasih duit ya kan. Yang gembira siapa? Ahli warisnya. Kenapa ahli warisnya gembira? Karena hidup. Nah, orang yang berzikir kepada Allah itu seperti orang yang hidup. Artinya dia merasa, nanti gini, bapak-bapak kalau ngaji datang ke sini nih, kumpul, masya Allah, ukhuwah. Saya mau tanya, bapak merasa gembira nggak? Gembira nggak? Gembira. Berarti hidup. Paham nggak? Gampang itu, berarti hidup. Kenapa hidup? Hidup hatinya sebab ada perasaan gembira. Misalnya bapak-bapak habis nyaci orang, habis berantem sama saudara, kemudian ada nggak rasa nyesel atau biasa aja? Ada rasa penyesalan. Atau malah bangga? Ada orang bilang, Wan, lu tuh biar gimana-mana itu saudara lu kenapa berantem sama saudara? Timbang masalah motor aja lu. Motor mah bisa dicari, bisa dibeli. Lu saudara tuh biarin, gak ada saudara-saudaraan. Lu apaan itu saudaraan apaan? Kalau orang diginiin, dinasehatin, dia bilang biarin, ya lebih seneng berantem atau musuhan, berarti itu ciri hatinya mati. Na'udzubillah, itu ciri hati mati. Orang kalau hatinya mati, Bu, dinasehatin contohnya kayak gitu. Dia melakukan keburukan nggak ngerasa apa-apa, nggak ngerasa itu buruk. Atau sama kayak bapak-bapak sholat, ngaji, sedekah nggak ada rasa apa-apa. Dia bilang, gua mah sholat nggak ada rasa apa-apa, puasa nggak ada rasa apa-apa, ngaji nggak ada rasa apa-apa, sedekah nggak ada rasa apa-apa. Gua mabuk juga nggak ada rasa apa-apa. Gua nempeleng orang gak ada rasa apa-apa, gua korupsi gak ada rasa apa-apa, belum mati. Lah ibadah gak ada rasa gembira, maksiat gak ada rasa sedih. Berarti apa namanya? Mati. Lu kayak orang mati. Cuman tubuh lu hidup, hati lu mati. Paham sampai di sini paham?
Paham? Nah, supaya hati hidup ya zikir. Zikir itu ya tadi baca la ilaha illallah, yang ngaji ini menghidupkan hati. Maka orang yang insya Allah masih rutin ngaji, kemudian begitu dia dengar iya ya, dia tahu kalau habis sholat duha itu masya Allah nikmat. Walaupun cuma 2 rakaat atau 4 rakaat doa, habis gitu ngopi sama makan pisang goreng, enak banget itu. Alhamdulillah, nikmat nggak itu kira-kira? Ya Allah, alhamdulillah bisa sholat duha, bisa ngaji begini, nikmat nggak kira-kira? Nikmat. Nah, berarti itu kita pelihara hati. Makanya jangan hanya jasmani yang dipelihara. Tiap hari minum vitamin C, vitamin D. Ya, vitamin D, vitamin apa tuh? Duit. Duit aja duit. Minum vitamin ya. Jangan hanya jasmani yang kita kasih vitamin supaya sehat, supaya hidup. Lah rohani atau hati kita harus dikasih vitamin. Vitaminnya apa ya? Begini nih ngaji. Ngaji, ya sholat, ya silaturahim, kumpul sama orang soleh, itu termasuk vitamin. Kumpul sama orang soleh itu bikin hati kita hidup. Misalnya kita kumpul sama orang soleh, kita lihat masya Allah si fulan, haji fulan, kiai fulan, selama saya kumpul sama beliau belum pernah saya dengar mulutnya ngejelekin orang, gitu kan ya. Belum pernah terucap kayaknya dia punya sifat dengki, dendam, benci sama orang. Nah, kumpulin tuh orang kayak gitu. Kumpul aja kita lihat, ya Allah, selama saya kumpul sama kiai fulan, ustadz fulan, haji fulan, si fulan, saya lihat orangnya sabar, nggak pernah ngeluh, orangnya syukur, selalu menunjukkan nikmat, orangnya tawadhu, rendah hati. Kumpul sama orang kayak begitu. Kenapa? Sebab orang kayak gitu kalau kita kumpulin bikin hati kita hidup. Sebaliknya, kalau kita kumpul sama orang yang ahli maksiat, yang kalau maksiat nggak ada rasa sedih, isinya kalau ngomong sombong, kata-katanya kasar, isinya nyela orang, dendam, benci, ya nggak pernah syukur, dikasih berapa aja kurang, nggak pernah sabar, baru diuji dikit ngeluh, gitu ya. Nah, jangan kumpul dah. Asal kenal aja sama orang kayak gitu mah jangan kumpul. Kumpul sama orang kayak begitu akan membuat hati kita mati. Masya Allah. Oleh karenanya qala radhiyallahu anhu, berkata Imam Ibnu Athaillah radhiyallahu anhu, min alamati mautil qalbi, di antara alamat itu artinya tanda-tanda matinya hati, adamul huzni, adalah engkau tidak sedih, alama fataka minal muwafaqati, atas apa-apa yang terlewat darimu yang berupa muwafaqat mana aslinya taufik atau ya pertolongan, petunjuk dari Allah. Orang kalau mestinya dia mendapatkan petunjuk dari Allah, kebaikan dari Allah, kemudian terlewat, kok dia nggak sedih? Misalnya, mestinya dia nggak ngaji itu bisa gurunya nggak datang atau hujan. Kalau orang yang hatinya hidup, andai kata nggak jadi ngaji, sedih. Atau dia jadi panitia pengajian Shahibul Bait, dia lihat di masjidnya jamaah yang datang dikit, padahal udah kadung bikin kue banyak. Kalau orang yang hatinya hidup, itu yang datang dikit sedih. Tapi kalau orang hatinya mati, alamatnya begitu gurunya nggak datang, alhamdulillah,
guru nggak datang, dia apa? Gembira, bukannya sedih, gembira. Pas pengajian yang ngaji dikit, jamaahnya dibikin kue banyak, alhamdulillah panitia untung banyak. Sisanya kuenya banyak lah, kok begini? Sisa kue banyak dia gembira, berarti ini alamatnya hatinya mati. Kalau orang hatinya normal, bikin acara maulid, bikin acara apa, udah kadung bikin kue makanan capek-capek yang datang dikit. Kalau orang yang hatinya normal hidup, sedih apa gembira? Sedih. Waduh, sudah bikin kue banyak, makanan banyak, jamaah yang datang dikit. Kenapa? Hujan. Sedih kan? Apa namanya? Sedih lah itu. Nah, orang kalau mestinya dia dapat muafakat, petunjuk, atau dituntun Allah dengan ibadah, kok nggak dapat atau terlewat? Mestinya dia sholat duha, karena sesuatu nggak jadi atau nggak bisa sholat duha, dia kalau sedih berarti alamatnya hatinya hidup. Mestinya dia sedekah. Ya, biasanya kalau ngaji nyiapin duit, mestinya dia sedekah. Buru-buru berangkat, salah ambil baju yang ada duitnya nggak ke bawah, baju yang nggak ada duitnya ke bawah. Kalau orang hatinya hidup, begitu rogoh, dah duitnya di sono, sedih dia, nggak jadi sedekah. Gitu, jangan alhamdulillah. Kalau orang yang hatinya mati, kalaupun dia sedekah, mestinya yang masuk itu memang dia niat 100.000, 50.000. Kalau yang hatinya hidup, begitu diambil 100.000 atau 50.000 sedekah, dia gembira, alhamdulillah. Kalau orang yang hatinya mati, dia udah pilih-pilih, merah buka. Mau cari yang abu-abu. Abu-abu berapa perak? 2.000. Pas dimasukin salah, nggak taunya biru. Biru berapa biru? 50.000. Wah, sedih, nyesel. Aduh, gua tadi nggak bawa kacamata, gua pikir. Nah, itu cirinya itu orang hatinya mati. Itu gampang aja gitu contohnya. Paham nggak? Dipaham nggak? Iya. Kalau orang itu yang hatinya hidup, kalau dia bisa ibadah dia gembira, bisa taat dia gembira, tapi kalau enggak dia nyesel. Wa tarkun nadmi ala ma fataka min wujudis zallati, dan alamat atau tanda matinya hati seseorang, dia kalau sampai melakukan maksiat atau kepleset tidak nyesel, berarti alamatnya hatinya mati. Maaf, habis maki-maki orang sampai kebun binatang keluar semua atau apalah segala macam, habis maki-maki orang, kok dia nggak nyesel? Ya, berarti alamat hatinya mati. Ya, orang se-emosi-emosinya, boleh nggak kita nunjuk-nunjuk orang dengan nyebut binatang? Boleh nggak? Se-emosi-emosinya. Nah, ya kalau anak-anak zaman sekarang ngomong kayak begitu tuh enteng banget. Bener nggak? Anak-anak itu Masya Allah, anak SD, anak SMP, anak SMA, atau kadang-kadang udah kuliah tuh ngomong, nggak patut lah kita omongin. Itu enteng banget. Nah, kayak gitu ya, pertama emang ya tadi supply akhlak, ilmu agama belum masuk ke dia. Kedua, hatinya emang nggak difungsi. Lah kalau model bapak-bapak ini yang Masya Allah sudah istiqomah, saya lihat ngajinya, Al-Quran aja kelihatan di luar kepala semua. Ya, kepala di mana, Quran di mana. Kok sampai misalnya emosi, orang boleh emosi, namanya manusia. Kalau orang masih emosi, punya emosi, itu berarti masih manusia. Kalau udah nggak punya emosi sama sekali, malah orang ditabokin gitu, misalnya gitu,
dikencingin di ya itu antara dua. Kalau nggak dia mati beneran, atau ya dia sudah jadi malaikat. Nah, seemosi-emosinya dia nggak boleh ngatain orang dengan binatang gitu ya, atau merendahkan orang. Lah kalau misalnya habis ngomong kasar kita sama orang, kok nggak nyesel? Aduh, awas itu tanda-tanda hati kita mau mati. Mestinya nyesel, minta maaf ya, saya tadi emosi, saya ngatain situ begini, nyebut situ begini, itu nggak boleh, saya tahu, masya Allah saya emosi. Ya walaupun gara-garanya situ yang mulai gitu loh. Kadang-kadang kita dipancing kan, orang mulai dulu, kemudian kita jadi apa? Emosi. Tapi tetap kalau orang yang hatinya hidup, dia kemudian buru-buru, katakanlah menyesal. Saudara-saudara, qultu, kata Imam Ibnu Ajibah, mautul qalbi sababuhu salasatu asya. Kalau tadi alamat matinya hati, sekarang sabab sama alamat beda. Kalau alamat tanda, kalau ini sebab hati kita mati itu 3. Pertama, hubbud dunia. Orang kalau udah cinta dunia itu biasanya bisa menyebabkan hati mati. Orang kalau udah ngejar dunia, dia tinggalkan ibadah juga nggak ada rasa apa-apa. Nggak sholat, nggak apa. Wah, ada mau ngejar duit. Nggak pernah boro-boro ngaji. Sholat aja sholat lah, nggak pernah. Yang diuber apa namanya? Duit. Atau bahkan orang karena nguber duit, nguber jabatan, dia kadang-kadang maksiat, korupsi biasa, ya, nyela orang atau menzalimi orang biasa. Emang udah mati hatinya. Hubbud dunia itu menyebabkan hati kita mati. Yang kedua, singkat aja ini, wal ghaflatu an dzikrillah. Yang menyebabkan hati kita mati, yang kedua, orang sudah mulai lalai dari zikrullah. Kalau mulutnya nggak pernah dipakai zikir, kalau tubuhnya nggak pernah dipakai zikir, tubuh zikirnya apa ya? Sholat itu. Kalau mulut ya zikir, ya baca Quran. Tubuh dipakai zikir, pakai ngaji ke sini nih, yang naik motor, naik sepeda, yang jalan kaki, itu namanya tubuhnya dipakai zikir. Akalnya dipakai zikir, dipakai ngerenung. Nah, kalau masih dipakai, insya Allah hati kita hidup. Tapi kalau udah nggak pernah begini, nggak mau dia. Kalau bangsa begini nggak mau. Gua kalau ngaji males katanya, masih muda gua kalau jalan-jalan ke puncak, karaokean boleh dah. Ya, mau kumpul sama tua-tua gitu katanya. Pensiunan semua malas akan gitu. Masih muda katanya. Ada orang begitu ya? Emang dia yang dipentingin jasmaninya. Lah gua gembira juga Pak, gembira lain. Lah gembira maksiat sambil nyawer beda. Nah, makanya kalau Bapak Ibu dikasih Allah Subhanahu wa taala kok anugerah. Gembiranya pada saat ngaji, pada saat zikir, pada saat sedekah, pada saat kumpul orang soleh, berarti alhamdulillah. Enggak semua orang ngerasa nikmat begini, enggak semua. Ada orang yang diajak kayak begini nih dia enggak mau, enggak nikmat. Cuman sekali doang udah. Sekali juga carinya senderan. Dikit-dikit ngelihat jam, wah lama banget ini ngaji katanya gitu. Halo. Gurunya banyak amat, ada 4 katanya gitu. Lah gua katanya kalau tiap minggu begini sebulan jadi kiai, gua udah gurunya 4 katanya. Masya Allah, ada orang belum tentu nikmat. Kalau Bapak Ibu dikasih nikmat berarti alhamdulillah. Dia mungkin nikmatnya yang begitu, yang karaokean, yang nyanyi-nyanyi, manggil ya artis kampung. Ada orang yang begitu dia nggak suka.
Pak, saya pengurus RT, pengurus RW, atau apalah, LMK, atau apalah. Saya diajak teman-teman begitu. Waduh, walaupun artisnya cakep, nyanyi-nyanyi orang, hati saya nggak serak. Bagus loh berarti bagus, alhamdulillah. Berarti tandanya Allah memberimu al-muwafaqah, petunjuk kebaikan. Saya udah kadung datang diajak reuni teman SMP, teman SMA, kadang-kadang begitu kan? Wah, taunya begitu. Aduh, katanya. Ya udahlah, saya datang sebentar, salaman, saya pamit, bilang ada ini, ada itu. Hati saya kok kayaknya nggak enak di situ. Berarti cakep. Alhamdulillah. Di antara sebab hati kita mati yang ketiga, wa irsalul jawarihi fi ma'asillah, membiarkan anggota tubuh kita untuk maksiat. Kalau kita membiarkan diri kita buat maksiat, matilah hati kita. Karena begitu, lama-lama Pak, maksiat kalau dianggap biasa, kayak tadi gitulah. Ada orang kayak gitu biasa. Acara reuni manggil artis, joget-joget, meluk-meluk artis, ngasih duit apa tuh namanya? Nyawer. Lama-lama dia biasa. Apa-apa cuman megang punggungnya doang. Nggak apa-apa cuman megang pinggangnya doang. Istri saya juga tahu, istri juga menang baik. Waduh, istrinya malah terus pak. Waduh, tambah rusak udah ini. Suami sama istri sama-sama hatinya mati. Na'udzubillah min. Nah, itu kalau dibiarin terus-terusan mati. Ya, sebaliknya wasabubu hayatihi thalathatu asya, sebab hidupnya hati 3. Kalau tadi sebab matinya hati 3, sekarang sebab hidupnya hati 3. Singkat aja. Yang pertama, az-zuhdu fid dunya. Kalau dia sudah mulai zuhud terhadap dunia, insya Allah hatinya hidup. Kebalikan tadi, kalau tadi cinta dunia membuat hati mati, zuhud membuat hati kita hidup. Orang zuhud sama dunia biasa saja, punya jabatan nggak punya jabatan biasa saja, punya uang nggak punya uang biasa saja. Hidup memang begitu. Lagi sehat, lagi sakit, ya dia nggak ada kemudian rasa protes bahwa dirinya milik Allah. Orang zuhud gitu Pak. Ya, ngaji dapat kue atau dapat berkat biasa aja. Payah nih ngaji, kirain ada berkatnya, udah kadung nggak sarapan, nggak taunya cuma lemper doang sama risol. Nah, lemper juga sama risol sama air satu itu kenyang nggak kira-kira? Tapi kalau orang yang memang nggak zuhud, waduh, ya, urusan kayak gini aja gede. Nah, yang kedua yang menyebabkan hati kita hidup, al-istighal bi dzikrillah, menyibukkan diri dengan zikir kepada Allah. Tadi kan yang menyebabkan hati mati, dia lupa zikir. Sekarang yang menyebabkan hati hidup apa? Sering zikir. Yang ketiga, ya, apa itu? Sababnya, sabab hati hidup wasuhbatu auliyaillah, kumpul dengan para kekasih Allah, orang-orang soleh. Makanya wong kang soleh kumpulon. Ya, kan itu ada itu apa? Tombol hati ikut itu obat hati, maksudnya sebab yang menyebabkan hati kita terobati. Ya, ada yang pikir suwe gang suwe, ada puasa. Nah, ini ditambah wong kang soleh kumpul suhbatu auliyaillah, sering kumpul sama orang soleh. Gitu aja. Kadang-kadang nih kita kumpul sama orang soleh, dia nggak ngasih nasihat apa-apa. Orang soleh itu cuma ngelihat kita senyum. Wah, hati adem banget tuh. Orang soleh tuh gitu.
Kita hadir di majelisnya, beliau hanya baca doa doang hadir. Nggak ceramah, cuma senyum, mulutnya sambil berzikir, menunjukkan rasa cinta kepada makhluk. Gitu doang, senyum doang. Tapi coba kalau kita kumpul sama orang yang memang jauh dari kesolehan, yang diunggulkan hanya harta, jabatan, itu kadang-kadang kita nggak dianggap. Kalau nggak dikenal kita itu ngelihat cuma memandangnya sebelah mata gitu ya. Kalau orang soleh nggak pernah memandang orang dengan struktur sosial, jabatan, harta. Li'annahum yanzurunal ummah bi'ainir rahmah. Sebab para wali dan kekasih Allah itu dan orang-orang soleh itu dia selalu melihat umat atau siapapun orang di depannya bi'ainir rahmah, dengan tatapan penuh kasih sayang. Kalau kita ketemu orang, dia kalau natap kita yanzurunal ummah bi'ainir rahmah, menatap Bapak Ibu dengan tatapan kasih sayang, bukan kebencian. Nah, temenin tuh orang kayak gitu. Kita biar nggak dengar nasihatnya, cuma ngeliatin, senyum pun enak banget. Masya Allah. Saudara-saudara, itulah yang saya rasakan saat saya kumpul sama Ustaz Tauhir. Tauhir, Masya Allah, seumur umur saya kumpul 20 tahun lebih gitu. Nggak pernah gitu, marah nggak pernah, baik orang. Alhamdulillah. Iya. Jadi sampai sini dulu, nanti dilanjutkan. Ya, alhamdulillah. Kitabnya belum selesai, tapi kalau mau pesen dulu, ntar baru saya omongin. Ntar beliau ngomong ke saya atau Pak Basrawi, sekian orang baru saya omongin kepada yang nyetak. Itu ya. Nah, sebab kalau enggak, ya kita nggak tahu berapa yang tutup. Hah? Terjemahan masih lama, setahun lagi nggak kelar-kelar, masih lama yang Arab. Terserah. Kenapa? Masih lama. Yang terjemahan masih lama. Ya terserah, itu sih terserah. Tapi masih lama yang terjemahan. Kalau mau pegang yang Arab kan, biar kelihatannya kayak ngerti gitu, biar kelihatan. Ntar diurut pelan-pelan. Gitu. Ya, kayaknya berkahan yang bahasa Arab kayaknya. Enggak sih. Terserah pada jamaah, tapi memang terjemahan itu digarap orang, ya, dan itu masih lama. Ya. Tapi kalau yang ini, ya istilahnya sudah jadi. Nanti akan dibaca pelan-pelan sama saya, ya berkalimat kan diharokatin, diterjemahin aja gitu kan. Di Bapak terjemahin bawahnya, karena memang itu tulisannya gede-gede sengaja dibuat supaya di bawahnya bisa diterjemahin gitu loh. Per baris bisa terjemahan. Sekian, Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq.